Perkenalkan, nama saya Antonaru, NPM E1D 023 081. Di sini saya akan mempresentasikan rancangan proyek tanaman perkebunan, tugas mata kuliah, manajemen agribisnis tanaman perkebunan. Proyek yang akan kita bahas ini berfokus pada perkembangan perkebunan kelapa sawit, sebuah komoditas strategis yang telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Kelapa sawit bukan hanya sumber minyak nabati terbesar di dunia, tetapi juga mendorong utama definisi negara dan penyediaan tulang lapangan kerja dengan memindahkan global yang terus meningkatkan. Prospeknya sangat cerah, namun kita harus memastikan pengembangannya berjalan secara berkelanjutan. Latar belakang Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberlanjutan sektor ini, meskipun kontribusinya tak terbatalkan. Industri ini juga menghadapi tanggang serius seperti isu lingkungan, ekonomi lahan, dan fluktuasi harga. Deforestasi dan emisi gas rumah kaca seringkali menjadi sorotan. Oleh karena itu proyek ini lahir dari kesadaran akan urgensi untuk menciptakan perkebunan kelapa sawit yang akan kita hanya produksi dan efisiensi, tetapi juga mempertanggungjawabkan jawaban secara sosial dan lingkungan. Kita harus melangkah maju dengan menerapkan praktik budidaya terbaik dan inovasi terteknik untuk mengumpulkan jejak ekologis dan memaksimalkan manfaat bagi semua pihak. Tujuan proyek pengembangan perkebunan kelapa sawit ini memiliki tujuan utama yang jelas: meningkatkan produksi tandang buah segar atau TBS secara efisiensi dan berkelanjutan, sekaligus memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri minyak sawit secara lebih seperti. Kita bertujuan untuk membangun perkebunan yang produktif dengan menginvestasikan praktik budidaya terbaik dan menggunakan varietas untuk sehingga mampu mencapai target produktif TBS di atas 25 ton per hektar tahun pada masa puncak. Lebih dari sekedar angka, proyek ini juga berkomitmen kuat pada prinsip keberlanjutan. Ini berkaitan akan mengelola limbah dengan baik, mengeksplorasikan tanah dan air, serta memastikan dampak lingkungan yang menimbulkan pada akhirnya. Kita terhadap proyek ini akan menciptakan nilai ekonomi yang stabil dan memberikan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat sekitar, mulai menciptakan lapangan kerja dan, jika memungkinkan, program kemitraan yang kuat, menurunkan dan evaluasi berkala akan menjadi kunci untuk memastikan setiap target tercapai dan terus mencari meluangkan perbaikan. Tinjauan otoritas budidaya. Keberhasilan proyek ini sangat menggantung pada
pemahaman mendalam tentang teori budidaya kelapa sawit. Tanaman ini tumbuh optimal di iklim tropis dengan curah hujan 2,500 per 3.000 mm per tahun yang netral suhu sekitar 25 per 27 derajat Celcius, kelembapan tinggi di intensitas cahaya materi 5 sampai 7 jam sehari, tahan tanah produksi merah kuning atsol dan aluvial dengan pH 4,5 per 65 adalah media tanam yang paling disukai. Penggunaan bibit unggul DXP atau Dura-X Piscifresh persediaan menjadi produksi utama. Produktivitas tinggi bibit ini memiliki pertumbuhan yang kuat, potensi produksi TBS yang besar dan kandungan minyak yang optimal. Tahapan bibit sendiri dibagi 2 per nursery selama 3 bulan, di mana kecemasan tumbang di bilibang kecil di bawah, namun diikuti oleh min-nuri selama 9 hingga 12 bulan di pelipur besar. Di tahap ini bibit diberikan secara interaksi sehingga tanam. Saat penanaman kita akan menggunakan pola sehingga sama sisi dengan kecepatan sekitar 1.130 per 140 pohon per hektar untuk memaksimalkan penyerapan cahaya nutrisi. Setelah itu ada 2 fase pemeliharaan krusial pada tanaman belum menghasilkan atau TBM usia 1 per 3 tahun. Fokus utama adalah mengendalikan gulma, pemupukan, berbungan, dan mengembalikan gagan. Sementara itu, untuk tanaman menghasilkan atau TM usia 4 per 25 atau 30 tahun, pemupukan menjadi sangat interaktif dan sesuaikan dengan hasil analisis daun dan tanah. Pemupukan rutin mengembalikan hama menyakitkan terpadu serta praktik konservasi tanah dan air seperti tersaring dan menanamkan regular cover crop akan terus dilakukan. Panen dilaksanakan TBS matang optimal ditambah dengan berbodok yang lepas, dan TBS harus segera diakui ke pabrik dan waktu kurang dari 24 jam untuk menjaga kualitas minyak. Desain dan mekanisme tahapan on farm.
Implementasi proyek akan dimulai dari tahapan penanaman. Ini meliputi survei lahan, menyuruh untuk fotografi dan jenis tanah, mengurangi semua versi yang terbatas termasuk AMDAL, serta pembukaan lahan secara bertanggung-jawaban tanpa bakar shore. Infrastruktur dasar seperti jalanan, jembatan, drainase, dan fasilitas pendukung lain yang akan dibangun. Lahan mengelolakan akan dibuat terasa atau rolak untuk mengecek erosi dan mengeluarkan evaluasi air. Diakui dengan penanaman tanaman penutup tanah. Tahap pembibitan akan memastikan setiap bibit yang ditanam adalah bibit unggul. Bersikap pembibitan dilakukan secara dua tahap, per-survey dan main observasi, dengan pemilihan ketat untuk menghasilkan bibit yang telah dan segar. Pada tahap penanaman, titik tanam akan ditentukan presisi dengan menggunakan pola segmen segitiga sampai sisi. Lubang tanam akan membuat sesuai standar dan bibit akan ditanam dengan hati-hati untuk menjaga integritas perakaran. Pemeliharaan tanaman baik TBM maupun TM akan menjadi kunci keberlanjutan produksi. Kita akan menerapkan pengelolaan gurma yang efektif, memumpuk, mengingat berbasis analisis tanah dan serta penyusian pengembangan secara putih. Pengendalian hama dan penyakit akan dilakukan dengan pendekatan pengendalian hama terpadu pH untuk meminimalkan penggunaan bahan kimia. Praktik konservasi tanah dan air akan terus dipertimbangkan. Terakhir, terhadap panen akan dilakukan secara teratur dengan kriteria kematangan yang ketat. TBS yang akan terpenting akan segera dikumpulkan di tempat pengumpulan hasil TPH dan diangkut ke pabrik secepat mungkin. Pengolahan limbah dari proses on-farm juga akan menjadi prioritas dengan pengolahan pelapang tanah dan kosong dan limbah cair pabrik menjadi pupuk organik untuk mengembalikan nutrisi ke tanah, mendukung siklus kelanjutan. Dengan rancangan ini kami optimasikan dapat mewujudkan perkebunan kelapa sawit yang tidak hanya efisiensi secara ekonomi tetapi juga bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.